Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi'u asyar. Al-haditsu hadis ar-rabi'u asyar yang ke-14. Jadi kita sekarang sedang mengkaji hadis yang ke-14 di dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. An Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dia katakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La yahillu, sabda Rasulullah ini yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa sabda beliau? Yaitu Rasulullah, beliau bersabda, la yahillu, tidak halal, ya, tidak boleh, maksudnya tidak boleh ini, tidak halal, damu mri'in muslimin, darahnya seorang muslim, maksudnya tidak halal menumpahkan darahnya seorang muslim, illa, kecuali biihda thalathin, karena sebab salah satu di antara tiga perkara ini. Jadi tidak boleh menumpahkan darahnya seorang muslim dengan alasan-alasan di luar tiga hal ini. Ya. Kalau salah satu di antara tiga hal ini maka boleh atau diizinkan menumpahkan darahnya seorang muslim. Ya. Apa itu? Pertama, at-thayyibu zani. At-thayyibu itu orang yang sudah pernah menikah, az-zani yang dia berzina. Orang yang sudah pernah menikah, ya, baik itu masih dalam ikatan perkawinan maupun sudah tidak dalam ikatan perkawinan tapi dia berzina, maka boleh darahnya itu ditumpahkan. Tapi ingat ya, ini kita tidak boleh sembarangan menumpahkan darah seorang muslim, ini ada ketentuannya. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dan jiwa dengan jiwa, maksudnya orang yang mengambil nyawa seorang muslim maka nyawanya pun boleh diambil atau darahnya boleh ditumpahkan. Sekali lagi ini ada syarat dan ketentuannya, tidak boleh sembarangan orang untuk melakukannya. Wattariku lidinihi, yang ketiga adalah wattariku, orang yang meninggalkan lidinihi, agamanya, yaitu agama Islam, orang yang murtad. Al-mufariku, yang dia ini keluar, ya, keluar memisahkan diri, lil jamaati, dari jamaahnya atau dari kelompoknya. Jadi yang ketiga orang yang murtad, yang dia keluar dari kelompok atau dari jamaahnya. Jadi menurut hadis ini ada tiga hal, ada tiga perkara yang bisa menjadi alasan bolehnya seseorang dihukum bunuh atau dihukum mati. Ya. Tadi saya katakan bahwa tindakan menghukum mati atau tindakan mengambil nyawa atau tindakan menumpahkan darahnya orang-orang yang terlibat dalam tiga perkara ini itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Contohnya yang pertama, at-thayyibuz zani, orang dewasa, orang yang sudah pernah menikah, ya, tapi dia melakukan perbuatan zina, ya, perbuatan zina itu kan hukumannya adalah dirajam. Rajam itu hukuman mati, ya, orang ditanam sampai leher kemudian dilempar dengan batu. Itu salah satu cara hukuman mati zaman Rasulullah SAW. Ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Artinya proses hukuman mati ini
harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan, ya, yudisial. Jadi tidak bisa kita misalnya mendapati orang yang berbuat zina di kampung atau dimanapun, dan dia sudah pernah menikah atau sedang dalam ikatan perkawinan, kemudian kita main hakim sendiri, yaitu menangkap dia, kemudian mempersekusi dia, menguburkan dia, merajam dia sehingga dia mati. Ini dilarang, ya, dalam Islam dilarang, karena tindakan menghukum mati itu harus dilakukan oleh pemerintah, oleh institusi atau lembaga yang sah atau boleh melakukan hal itu. Yang kedua juga wan nafsu bin nafsi, yaitu hukuman mati terhadap orang yang menumpahkan darah, orang yang membunuh sesama muslimnya. Ini pun juga tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Misalnya kita menemukan ada orang membunuh orang lain, membunuh tetangganya atau membunuh temannya atau siapapun, kita tidak boleh main hakim sendiri dengan menciduk orang tersebut dan langsung membunuh dia. Ini dilarang karena prosesnya harus melalui pembuktian, ya, proses persidangan oleh seorang hakim yang memiliki kualifikasi tertentu, kualifikasi hakim yang boleh memutuskan perkara, dan dia diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga yang berwenang. Nah, yang ketiga adalah watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaati, orang yang meninggalkan agamanya, yaitu agama Islam, al-mufariqu lil jamaati, yang dia itu memisahkan diri dari jamaah atau dari kelompok. Nah, hadis ini kemudian dijadikan dasar oleh para ahli hukum Islam atau mayoritas ahli hukum Islam, para fuqaha, untuk membolehkan menghukum mati orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Jadi negara boleh menghukum mati mereka atas dasar hadis ini. Sekali lagi, negara yang melakukan, bukan setiap orang, karena memang prosedur yudisial atau prosedur hukum harus ditegakkan di sini. Tidak boleh sembarang orang melakukan hukuman mati. Tapi penting untuk digarisbawahi bahwa ada beberapa ulama atau beberapa ahli hukum Islam yang punya pendapat berbeda. Misalnya Syekh Muhammad Shaltut, ya, mantan rektor Al-Azhar, dan juga Syekh Ali Jum'ah. Mereka berpendapat bahwa hadis ini itu tidak bisa diterapkan untuk semua orang yang murtad. Orang yang murtad yang boleh dihukum mati itu adalah orang murtad yang mereka melakukan rongrongan terhadap negara. Mereka yang menyebarkan fitnah, mereka yang melakukan kekacauan sehingga menimbulkan ketidaktertiban di masyarakat. Ya, inilah orang-orang murtad yang dihukum mati. Kalau orang murtad sekedar murtad keluar dari agama Islam, mereka ini tidak bisa dihukum mati, atau dalil ini tidak bisa diterapkan kepada mereka. Dasarnya adalah alasan mereka kenapa berargumen demikian. Pertama, memang ada ayat yang mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Sehingga agama itu sifat-sifatnya boleh memilih kita mau memeluk agama Islam atau tidak. Kedua, dasarnya adalah ada beberapa riwayat, ya, riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menghukum semua orang murtad. Ya, bahkan hal tersebut juga diikuti oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar dan Umar bin Khattab ketika mereka menjadi penguasa, menjadi Amirul Mukminin. Mereka tidak menghukum semua orang murtad atau semua orang yang keluar dari agama Islam. Mereka hanya memerangi orang-orang murtad yang memerangi negara, yang memerangi mereka. Ya, barulah mereka dihukum mati. Jadi para santri sekalian, hadis ini sekali lagi menunjukkan pertama bahwa kita tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim, tidak boleh membunuh seorang muslim, dan membunuh seorang muslim itu merupakan sebuah dosa besar. Yang kedua, yang penting digarisbawahi sekali lagi, 3 hal yang boleh menjadi alasan menumpahkan darah seorang muslim ini itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Proses hukuman mati, proses mengambil nyawa orang-orang yang melakukan tindak pidana ini, itu harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang, harus dilakukan oleh negara. Prosesnya adalah melalui hakim, melalui pengadilan, ya, pembuktian segala macam dilakukan, sampai mereka terbukti melakukan 3 hal ini, barulah kemudian hukuman mati itu bisa ditegakkan. Sepanjang itu tidak dilakukan, atau sepanjang proses pengadilan tidak dilakukan, maka kita tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri.
Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.